Selamat pagi semua, jumpa lagi dengan saya Cokorda Udiana Nindya Pemayun. Saya salah satu staf dosen di Seni Rupa ISI Denpasar ya. Nah, hari ini saya dalam program Merdeka Belajar mendampingi mahasiswa bertemu dengan Pak Ketut Putrayasa, pemilik CV Redstone, sama alumnus ISI Denpasar, yaitu di seni pedalangan ya di judul. Selamat pagi semua, sehat selalu ya. Kita melanjutkan konten kita yang berikutnya, yaitu tentang standar operasional prosedur ya Pak Tut ya. Ini cerita sedikit dengan mahasiswa mumpung ada mahasiswanya ini, supaya tidak menghasilkan mahasiswa yang gabeng ya, atau mahasiswa yang tidak tahu standar operasional prosedur di lapangan. Sekaranglah kita dapat berjumpa dengan Pak Tut, cerita sedikit konsepnya di lapangan bagaimana. Nanti mahasiswa saya harapkan juga bertanya ya. Selamat pagi Pak Tut, gimana? Sehat hari ini? Sehat selalu. Ya, artinya sudah bisa menjelaskan tentang apa itu standar operasional prosedur di bidang seni patung. Apa kiat-kiatnya? Silakan Pak Tut. Jadi SOP dalam patung itu pertama kita harus tahu yang mana itu alat, bahan, dan bagaimana si pekerjaannya juga itu loh. Standar-standar kita harus tahu. Misalnya kalau kita membuat di patung di outdoor itu kan, misalnya satu contoh dengan di ketinggian itu ya kita harus pakai safety itu loh. Ya harus pakai helm, itu pakai sepatu, itu salah satunya gitu. Salah satunya ya untuk keamanan pribadi itu dulu ya. Sepatu biar tidak ditusuk paku gitu ya. Lebih utama ya. Kemudian kalau di lapangan itu kan ada trik matahari Pak Tut. Ada hujan lebat, ada angin kan gitu ya. Ada angin, ada hujan lebat, ada kekroditan itu ya. Nah, gimana kiat-kiat Pak Tut menghadapi situasi-situasi seperti itu di lapangan Pak Tut? Ya misalnya gini, kalau biasanya kerja di outdoor ya, kita harus menyediakan dulu kenyamanan. Misalnya siapin scaffoldingnya, habis itu siapin juga ini alat penduduhnya. Setelah penduduh kita bisa juga dengan jaring paranet itu, yaitu untuk menghalau triknya matahari. Gitu. Nah kemudian yang ketiga Pak Tut, ini kan berkaitan dengan standar operasional prosedur itu, yang paling riskan itu kan adalah manusianya. Human error. Human error itu ya. Nah, kiat-kiat Pak Tut mengendalikan atau mengkoordinir orang-orang atau timnya Pak Tut itu gimana tahapan-tahapannya? Artinya kalau SOP-nya dia harus memiliki alat pelindung diri. Yaitu yang utama ya dari helm, jaket, selop tangan, sepatu standar ya, sepatu boot itu, dan safety. Sabuk pengaman itu biasa sih itu harus. Nah kemudian yang terakhir ini penugasan orangnya sesuai dengan pekerjaannya ya, sesuai dengan ruang lingkup pekerjaannya. Misalnya dia di bagian pengangkatan tentu dengan alat-alat berat kan begitu ya. Itu kan orang-orang profesional namanya. Nah kemudian cara mengkoordinirnya itu, bagaimana cara memanage itu? Apakah Pak Tut menyerahkan kepada ahlinya atau ke orang yang betul-betul kompeten, atau misalnya yang baru-baru ya, supaya tidak terjadi human error, karena kecelakaan kerja itu di seni patung kan parah sekali Pak Tut. Kita ada layer-layernya kan, ada manajer sistemnya kita buat. Misalnya kalau yang untuk di pekerjaannya kita punya tim leadernya. Misalnya yang di bagian misalnya di bagian bawah itu misalnya kita sudah menyediakan juga leadernya. Jadi setiap tim itu, kru itu ada leadernya Pak. Betul. Ya jadi mudah untuk meminit kalau proyek itu besar ya. Nah kemudian saran-saran ini, kebetulan nih ada 2 mahasiswa yang mendampingi saya ini, kira-kira yang bisa dipakai pegangan oleh mahasiswa kira-kira apa untuk standar operasional prosedur itu? Ya pegangnya kita harus mentaati peraturan. Iya, jadi komitmennya artinya begini. Sekarang kan gini, kalau misalnya pekerjaan itu tinggi ya, minimal di atas 1 meter itu dia harus pakai safety gitu loh, sabuk pengaman itu pasti, helm itu. Jadi artinya alat pelindung diri itu sangat penting. Walaupun pekerjaan tinggi dan tidaknya itu. Jadi standarnya itu alat pelindung diri ya Pak. Baik, saya berikan kesempatan kepada mahasiswa ini.
supaya memberikan ada pertanyaan sama Pak Tut nih, kebetulan dia waktunya lagi happy, lagi santai, tidak bisa, jadi itu akan lebih fresh jika Anda bertanya ini tentang standar operasional prosedur di lapangan ya, supaya tidak terjadi human error atau kecelakaan kerja. Ya, ada pertanyaan? Enggak ada. Kalau saya sih ada pertanyaan. Ya. Di proses nih kan. Ya, proses apanya itu? Dalam proses bekerja nih kan. Iya. Dalam Pak Tut ini kan membuat patung-patung yang demikian yang besar. Biasanya Pak Tut itu memerlukan waktu berapa bulan untuk menyelesaikan. Oh, kita gini. Artinya saya begini mengenai waktu betul. Mengenai waktu. Ini Jadi, harus pelajaran on time, iya, tepat waktu. Ya, kita harus punya planning. Planning Iya, waktu. planning ya. Jadi Iya. harus disesuaikan dengan misalnya kita harus punya standar. Misalnya patung 1 meter minimal dikerjakan 2 minggu. 2 minggu. Ya, itu kita harus punya tepat minimum. waktu kan Iya, gitu ya. iya. Artinya waktu itu adalah perjalanan di lapangan ya. Iya. Jadi pekerjaan itu Iya. bisa diatur dengan waktunya. Nah, kuncinya itu adalah tepat waktu. Iya. Tidak boleh tidak tepat waktu. Maksudnya ya, itu maksudnya kalau di lapangan Iya. itu tidak boleh selisih waktu lagi 1 jam aja tidak boleh, karena itu udah perubahan di lapangan beresiko tinggi. Ya, yang lain ada? Hah? Cukup pernah? Nanti tidak ngerti, nanti repot saya nih. Oh, iya. Ya, baik Pak Tut. Ya. Terakhir Pak Tut, di Merdeka Belajar ini sebagai bekal mahasiswa dari yang Pak Tut jelaskan itu adalah standar operasional prosedur, itu sangat penting sekali di lapangan. Nah, kira-kira apa yang bisa dibekali dari 2 mahasiswa yang mengikuti program Merdeka Belajar Iya, ini? artinya menurut saya sih harus disiplin, Pak ya. Disiplin Habis satu itu ya. artinya Harus dari disiplin. planning, perencanaan, habis itu eksekusi sampai presentasi karya itu harus sesuai dengan agendanya. dengan agenda awal lah. Ya. Itu aja sih. Baik. Artinya disiplin Disiplin ya, kuncinya disiplin ya. Iya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan di pertemuan Merdeka Belajar ini, bahwa kunci dari konten ini adalah pertama mengajarkan mahasiswa tepat dengan waktunya, perencanaan harus tepat, kemudian penggarapannya juga harus tepat, kemudian pekerjaannya, pos-pos pekerjaannya harus dipahami ya. Nah, kemudian manajemen kerja di lapangan harus dipahami, dan terakhir itu adalah apa Pak Dut? Disiplin, ya. Disiplin ini penting sekali untuk di dunia seni, untuk mengajarkan mahasiswa supaya taat dengan waktu. Terima kasih Pak Tut. Demikian siap. yang bisa saya harapkan. Siap, Pak. Mohon maaf apabila ada salah kata, mohon diperbaiki ya, dan saya minta maaf apabila ada salah kata yang tidak berkenan. Demikian konten ini, saya ucapkan Prama Santi, Om Santi Santi, semoga semua dalam keadaan sehat. Terima kasih. Siap.